أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب. الحمد لله الذي وعد العلماء أجرهم بغير حساب وجعل لهم العواقب الجميلة في هذه الدنيا ويوم المآب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم التواب الكريم الودود الوهاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الحكمة وفصل الخطاب. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وخاب من طغى. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mencurahkan rahmat dan taufik-Nya untuk kita sehingga kita dapat berupaya untuk memperbaiki diri kita. Dihadirkan kita untuk melakukan ketaatan yang menjadi tujuan diciptakannya kita, tujuan disempurnakannya kenikmatan untuk kita. Karena hakikat dari kenikmatan yang sesungguhnya adalah ketika semua itu dapat menjadi wasilah, dapat menjadi jalan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan upaya penghambaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena penghambaan serta ketaatan itulah yang pada akhirnya akan membuat seluruh kenikmatan itu berbuah nilai ketakwaan di jalan Allah. Karena ketika kita nantinya diwafatkan lalu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaat dari semua kenikmatan yang pernah kita miliki di dunia, dari semua kesenangan yang telah kita dapatkan di dunia. Ketika itu semua tidak berbuah ketakwaan. Karena satu-satunya yang mendampingi kita, satu-satunya yang membersamai kita ketika pada akhirnya kita menemui batas akhir yang dinamakan dengan ajal, yang tidak dapat diakhirkan atau dimajukan walau sesaat, hanya nikmat ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bekal ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu-satunya yang bermanfaat bagi kita adalah bekal ketakwaan. Itu selaras dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita, agar menjadikan semua waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk berbuah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah, dan sebaik-baiknya bekal yang pada akhirnya dapat menyelamatkan kita adalah bekal ketakwaan. Jamaah salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari generasi terbaik, dari umat terbaik yang dihadirkan, yang pernah ada, dan tentunya menjadi teladan bagi kita, menjadi contoh untuk kita, menjadi umat terbaik karena memang umat tersebut berinteraksi langsung dengan manusia terbaik yang dijadikan teladan bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang disampaikan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang duduk di sebuah tempat, sedang duduk bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain, tentunya bersama orang-orang yang beriman, walaupun terkadang di hadapan sebagian manusia mereka bukanlah termasuk
orang-orang yang terhormat, orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan, orang-orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kekayaan, yang saat itu semua itu adalah status, semua itu adalah standar untuk dimuliakan sebagai manusia, untuk dihormati sebagai kelompok dan sebagai manusia di antara mereka semua. Maka datanglah ketika bersama dengan Rasulullah SAW beberapa sahabat, di antaranya ada Salman Al-Farisi, di antaranya ada Abu Dzar Al-Ghifari, dan para sahabat-sahabat yang lain yang termasuk dari golongan orang-orang fakir dari kaum muslimin. Ketika sedang duduk bersama dengan mereka, datanglah sekelompok orang yang sebenarnya mereka ingin belajar Islam, sebenarnya mereka ingin menggali Islam lebih jauh kepada Rasulullah SAW. Hanya saja di hati mereka masih terdapat karakter yang tidak dapat menerima. Ketika mereka duduk bersama, ketika mereka dalam satu majlis bersama orang-orang yang dianggap mereka rendah, dianggap mereka hina di hadapan masing-masing karena tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki kedudukan di antara sesama mereka. Ada seorang yang bernama Aqra bin Habis dan juga Uyainah bin Hisn datang kepada Rasulullah untuk belajar Islam dan mendalami Islam itu sendiri, tetapi mereka memberikan syarat kepada Rasulullah. Mereka meminta agar orang-orang yang miskin, orang-orang yang dianggap rendah karena nasabnya, dianggap rendah karena kekurangan hartanya, karena fakir di kalangan lainnya, untuk tidak bersama-sama duduk di antara mereka, untuk tidak sederajat bersama-sama dalam majlis mereka. Maka mereka inginkan Rasulullah SAW untuk membuat para sahabat-sahabat yang tersebut tidak bersama-sama duduk dengan mereka untuk menggali ilmu, untuk mempelajari Islam itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, memberikan teguran kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadwi wal 'ashiyuna wa la'inahum turidu zinatal hayatid dunya. Dan sabarlah jiwamu wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang terus menyeru, orang-orang berzikir, orang yang terus beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal 'ashi, entah itu di pagi hari, wal 'ashi, entah itu di sore ataupun senja hari. Yang mereka melakukan itu tidak ada yang lain kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau palingkan wajahmu, palingkan pandanganmu, palingkan semangatmu dari mereka hanya untuk menghadap dan mengedepankan orang-orang yang dengannya menginginkan hiasan dunia, menginginkan kebaikan-kebaikan materi dunia saja. Adapun kelanjutan ayat yang lain bahkan lebih dulu diturunkan saat pada fase Mekah, ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, seorang tokoh Quraisy tentunya yang sangat kejam, yang sangat jahat. Bahkan dia menyerukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan dan untuk menyampingkan orang-orang yang beriman tetapi mereka miskin secara sosialnya. Orang-orang yang beriman di hatinya ada keimanan dan ketaatan kepada Allah, tetapi mereka rendah secara nasabnya, bahkan tidak punya kedudukan karena merupakan hamba sahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala bahkan telah menyampaikan, wala tuti' man aghna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu. Dan janganlah engkau sekali-kali Muhammad tunduk ikuti orang yang telah Allah dan mereka yang Allah jalan hati mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti hawa nafsunya saja. Wa kana amruhu furuta, dan perkara tersebut sebenarnya adalah perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang sia-sia dan melampaui batas. Jamaah salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memahami bahwa ayat ini memberikan isyarat dan memberikan semacam pesan ketika kita tinggal, ketika kita hidup di zaman yang banyak sekali macam-macam manusia, sedangkan kita mempunyai amanah yang sama untuk mempertahankan keimanan kita agar istiqomah amal-amal kebaikan kita yang didasari dengan keimanan berbuah kebaikan, berbuah pahala dan berbuah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir zaman seperti ini, tentunya kita harus berupaya untuk membersamakan diri kita
dengan orang-orang yang juga berupaya untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menjadi pribadi yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita berupaya untuk mempersamakan diri kita bersama orang-orang yang Allah berikan kebaikan hatinya dengan keimanan, banyak juga kelompok-kelompok, banyak juga golongan-golongan yang juga terus mengajak kita dan bahkan melalaikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah tergambarkan di dalam ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran menjadi panduan kita, yang menjadi hudan bagi kita, hudan lil muttaqin, petunjuk, pedoman bagi kita sebagai orang-orang yang berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang terus berupaya untuk mengikuti apa yang diperintahkan, hamba-hamba yang berupaya untuk meninggalkan semua hal yang Allah murkai dan Allah larang. Karena itulah hakikatnya yang kita harus upayakan, mempersamakan diri kita dengan orang-orang yang soleh untuk melakukan al-bir wa taqwa. Karena itu hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian, saling support kalian, saling bantulah kalian dalam al-bir, melakukan kebaikan, wat taqwa, melakukan hal-hal yang menilai ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat tersebut yang merupakan nasihat bagi kita, merupakan arahan bagi kita, digambarkan setidaknya ada 3 golongan manusia, dan itu terus berlaku sampai saat ini, sampai detik ini terlebih. Ketika kita sudah berada di akhir zaman, seharusnya kita terus mengevaluasi bersama siapa kita, bersama golongan mana kita, sehingga kita nantinya termasuk orang-orang yang dapat bersama dengan orang-orang yang dipersamakan dengan kita melakukan amal-amal kebaikan. Adapun golongan yang pertama dari golongan manusia adalah orang-orang yang dianggap al-insan al-hayawani, al-insan al-bahimi, manusia tetapi berkarakter hewan, manusia tetapi berkarakter binatang, dan mereka ini adalah ya'ishu li batnihi wa farjihi wa syahwatihi wa 'abidun hawa. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang terus hidup hanya untuk perutnya saja, hidup hanya untuk materi kehidupannya saja, materi dunianya saja. Ia hidup untuk mengikuti hawa nafsunya. Dia hidup hanya mengikuti apa yang dianggapnya menyenangkan bagi kehidupannya, sekalipun itu harus bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bertentangan dengan semua yang telah Allah larang, semua yang telah Allah tetapkan bagi kita semua. Hal ini telah tergambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, khususnya walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan telah kami isi penuh neraka jahanam mayoritas dari golongan jin dan manusia, yaitu mereka orang-orang yang mempunyai hati. Allah karuniakan untuk mereka hati, tetapi mereka tidak dapat memahami. Mereka punya mata dan pandangan, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Mereka mempunyai telinga-telinga, tetapi mereka tidak dapat mendengarkannya. Mereka tidak lebih kecuali seperti hewan, bahkan mereka lebih buruk darinya. Dan mereka semua adalah termasuk orang-orang yang lalai. Siapa sholat Jumat yang dimuliakan Allah? Tentu orang yang hanya hidup mencari dunianya, mencari hartanya, mengukur kebaikan dunia yang dia miliki adalah hartanya, mengukur apa yang akan dia dapatkan setelah matinya adalah seperti yang dia dapatkan di dunia. Ia hanya mengukur merasa kebaikan yang Allah berikan untuknya ketika dia mendapatkan dunianya, ketika dia mendapatkan hartanya, ketika dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Sehingga dia tidak pernah merasa bahwa hal itu semua adalah amanah. Dan itu lebih buruk dari hewan. Karena sekalipun hewan tidak mempunyai akal, tetapi mereka tidak pernah melampaui batasnya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap memperlakukan diri mereka sebagai hamba Allah. Mereka tetap melakukan tugas dan amanah mereka setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga golongan manusia yang mendapatkan akal, golongan manusia yang Allah berikan kemampuan, tetapi tidak dapat melaksanakan amanahnya sebagai manusia, mereka tidak lain kecuali
kecuali lebih buruk dibandingkan hewan itu sendiri. Jemaah salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah tergambar dari golongan orang-orang yang memberikan syarat kepada Rasulullah ingin belajar Islam tetapi tidak ingin dibersamakan dengan orang-orang yang beriman yang mereka anggap lebih rendah derajatnya. Mereka anggap tidaklah sama derajatnya, bahkan mereka merasa lebih baik dibandingkan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita, sebaik-baik manusia bukan dari derajat sosialnya, dari kekayaannya, kekayaan yang ia miliki, bahkan keluarga serta keturunan yang ia punya, tetapi kebaikan itu dinilai seberapa kuat istiqomah keimanannya kepada Allah, serta keimanan itu dapat mewarnai semua yang dia lakukan, dari perkataan yang keluar dari lisannya, dari sikap yang keluar, dari perbuatan-perbuatan yang tergambarkan dari dirinya. Ketika keimanan itu dapat memberikan dampak positif yang baik, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang lalai yang merasa lebih baik dibandingkan orang yang beriman lainnya. Adapun golongan yang kedua yang mengatakan apa yang oleh Khalaf, yang membahkan Rasulullah meninggalkan, menyatakan orang-orang yang dianggap rendah hanya budak hamba sahaya yang tidak memiliki apa-apa. Inilah mereka orang-orang yang termasuk golongan al-insan asy-syaitani, manusia-manusia yang berkarakter syaitan, manusia yang tidak ada keinginan lain kecuali hanya untuk membuat kerusakan, bahkan memperburuk keadaan, bahkan berupaya untuk menentang ketetapan-ketetapan yang telah diberlakukan oleh Allah. Mereka tidak merasa takut akan diberikan pertanggungjawaban, akan diberikan balasan atas apa yang mereka lakukan. Kesenangan yang mereka miliki, kesenangan yang mereka inginkan, tidak hanya memiliki apa yang mereka harapkan di dunia, tapi ketika mereka dapat menyakiti, dapat merusak, dapat membuat orang-orang lain menderita di tangan-tangan mereka. Dan golongan-golongan seperti ini akan terus ada di setiap zamannya, akan terus ada sampai hari kemudian nantinya. Dan tentunya kita harus berupaya untuk tidak termasuk golongan orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surat Al-Ra'd ayat 25 akan kelompok ini, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan orang-orang yang telah mengingkari ikat serta janjinya kepada Allah. Karena ketika manusia dihadirkan ke muka bumi ini, semua mereka mengakui Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengingkarinya, mereka melanggar janjinya, dan mereka memutuskan semua perkara-perkara yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya. Mereka melakukan hal yang itu kebaikan maksudnya. Bahkan mereka tidak sebatas mereka berbuat kerusakan di muka bumi, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, dan mereka akan mendapatkan seburuk-buruknya tempat kembali, di mana tidak ada tempat kembali kecuali bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, yang kita berupaya untuk membersamakan diri kita, yang kita berupaya untuk bersabar sebagaimana Rasulullah SAW diarahkan, sebagaimana Rasulullah SAW diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka, untuk bersabar bersama orang-orang yang mungkin di hadapan manusia yang lain mereka rendah, mungkin di hadapan manusia yang lain mereka tidak bernilai, tetapi di hadapan Allah mereka mendapatkan kebaikan sehingga dapat istiqomah di jalannya. Mereka semua adalah al-insan ar-rabbani, adalah manusia-manusia yang rabbani, manusia-manusia yang tujuan mereka berupaya untuk mendapatkan ridha Allah. Tentu sebagai manusia mereka pernah berbuat salah, tentu sebagai manusia kita semua memahami bahwa mereka tidaklah sempurna dalam penghambaannya kepada Allah, tetapi ketika mereka memiliki karakter untuk mendapatkan keridhaan Allah, saat mereka merasa diri mereka jauh, diri mereka salah dalam bersikap dan berbuat, mereka akan kembali kepada Allah, mereka akan bertobat, mereka akan berupaya mengiringi perbuatan tersebut dengan upaya-upaya menghapus kesalahan dengan kebaikan, yaitu taubatan nasuha. Hal ini telah Allah sampaikan. Bahkan Allah perintahkan di dalam surat Ali Imran ayat 79. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, walakin kunu
rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan tetapi bersamakanlah diri kalian, kata Allah, bersama orang-orang yang rabbani, yaitu orang-orang yang telah belajar Alkitab, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan telah berupaya untuk mengajarkannya kepada kita semua. Sehingga seharusnya kita memahami bahwa manusia rabbani adalah manusia yang berupaya untuk terus mengingat Allah, berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya agar dapat ampunan Allah, berupaya untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan sehingga berbuahkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, itulah 3 gambaran kelompok yang disampaikan oleh Al-Quran sebagai pedoman kita. Sehingga seharusnya di tengah banyaknya fitnah dan ujian di akhir zaman yang kita berada di dalamnya, kita dapat bijak untuk memastikan diri kita termasuk orang-orang yang tidak termasuk golongan yang hanya menjadikan hidupnya untuk dunia saja, atau bahkan lebih buruk lagi, menjadikan hidupnya untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Tetapi kita berupaya di tengah banyak sekali kekurangan kita, keterbatasan kita, kita bersamakan diri kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berupaya untuk mengisi waktu mereka melakukan apa yang telah perintahkan, meninggalkan semua yang menyebabkan kemurkaan. Tentu tidaklah sempurna dalam pelaksanaan dan praktiknya, tetapi ketika dia melakukan kelalaian agar mencapai cinta dan ridhonya Allah, dia iringi kesalahan-kelalaian tersebut dengan saling tawasau bil haq dan saling tawasau bis sabar, saling mengingatkan akan kebenaran, saling mengingatkan akan kesabaran. Semoga kita semua termasuk golongan yang ketiga, golongan yang rabbani, golongan yang pada akhirnya Allah akan berikan keridhoannya, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan ampunannya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا الله يا ربنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.